di pelajaran yang kedua, yaitu semak yang terbakar. Tentunya saya tidak sendiri, kita sudah bersama dengan Pendeta Hudiard Muskita yang akan menjadi narasumber kita pada hari Sabat ini. Shalom Pak Pendeta. Salam damai sejahtera, selamat Sabat kepada para pemirsa dan moderator. Pendeta, kita sepanjang triwulan yang baru ini, kita akan membahas mengenai kitab Keluaran. Pendeta mungkin bisa jelaskan di awal, apa pentingnya atau signifikansi dari kitab Keluaran kita pelajari di zaman kita sekarang, Pendeta? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan. Di buku Keluaran, kita baca bahwa Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kemana mereka pergi? Ke tanah yang dijanjikan? Terima kasih. Nama tanah itu secara spesifik apa? Negeri apa? Kanaan, Pendeta. Terima kasih. Kalau di buku Keluaran, mereka dibawa kemana oleh Musa? Ke padang gurun. Benar? Dari buku Keluaran sampai buku Ulangan, mereka tinggal di padang gurun. Tidak pernah ke Kanaan, atau belum. Nanti zamannya Yosua baru mereka akan tinggal di atau masuk ke negeri perjanjian Kanaan. Jadi sebelum mereka tinggal di negeri perjanjian, Tuhan mempersiapkan mereka untuk hidup sebagai umat Tuhan di negeri yang dijanjikan itu. Jauh lebih penting persiapan untuk hidup di negeri perjanjian daripada masuk ke negeri perjanjian itu sendiri. Dan dalam hal ini, kemana secara spesifik mereka dibawa ke padang belantara? Yaitu ke Sinai. Ada satu hal yang kurang diperhatikan orang. Di padang belantara Tuhan menemui Musa dalam bentuk penampakan semak yang terbakar. Atau mungkin lebih spesifik, semak yang berapi tetapi tidak terbakar. Dan Musa waktu itu bekerja sebagai gembala. Dia sangat sensitif dengan api. Karena kalau terjadi kebakaran, ternaknya terbakar semua. Jadi dia datang mau melihat bahaya yang mengancam. Yang saya mau sampaikan, di dalam bahasa Ibrani, semak belukar adalah senei. Nanti kemudian Musa membawa orang ke gunung Senei. Jadi sebenarnya Musa membawa bangsa Israel ke tempat dia bertemu Tuhan. Dan ini poin penting bagi para pemimpin. Kalau seseorang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, umat mau dibawa kemana? Poin pertama, yaitu kepada kita dijanjikan negeri perjanjian sorgawi. Maka hidup kita di bumi bagaikan padang belantara mempersiapkan untuk hidup di negeri perjanjian tersebut. Yang kedua, padang belantara tidak memiliki ekosistem
yang memadai untuk menopang kehidupan. Maka fakta bahwa mereka bisa hidup di sana bertahun-tahun, mujizat pemeliharaan Tuhan, suatu ketidakmungkinan. Maka bisa hidup menjadi umat Tuhan adalah bergantung kepada Tuhan. Jadi mereka dibawa ke padang belantara dan diberi perintah-perintah Tuhan. Pelajarannya adalah sebagaimana kamu bisa hidup dan survive di padang belantara ini oleh karena kuasa Tuhan. Kamu punya spiritual survival bergantung kepada kuasa Tuhan sebagaimana physical survival. Boleh tolong slide ditampilkan? Kita mendengar dan diulang-ulangi bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Itu kita dapati di buku Keluaran. Yang kurang diperhatikan orang adalah apa artinya menjadi umat pilihan Tuhan. Itu adalah bersyarat. Apakah Yola boleh tolong baca Keluaran 19 ayat 5 bagian pertama. Dalam bahasa Indonesia, Pendeta? Ya. Keluaran 19 ayat 5 bagian yang pertama. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Oke, stop. Yang mana ada modifikasi ya. Mendengarkan firman-Ku, bahasa literal adalah menurut suaraku, bagaikan hubungan gembala dengan dombanya. Boleh tolong ayatnya dikembalikan? Slide. Jadi menjadi umat Tuhan itu selama mereka mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Kalau itu yang terjadi, apa yang akan mereka alami? Tolong baca ayat 5 dan 6. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya. Ya, jadi umat pilihan, kerajaan imam, bangsa yang kudus, itu bergantung kepada apakah mereka mendengarkan dan berpegang pada firman Tuhan. Jadi itu bukan status yang otomatis. Di sini orang suka bicara dengar secara politik. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Buku Keluaran memberi jawabannya. Dan kita bergerak lebih jauh. Di Keluaran 20 ayat 3. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Menjadi kerajaan imam. Menjadi bangsa yang kudus. Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Dan kita bergerak lebih jauh lagi. Keluaran 25 ayat 8. Biarlah mereka membangun bagiku kemah kudus, supaya aku tinggal di antara mereka. Jadi hidup bersama Tuhan sebagai umat dan struktur buku Keluaran adalah keluarga Yakub pindah ke Mesir, perhambaan di Mesir, keluar dari Mesir, lalu sampai di Sinai, Musa bersama Tuhan di Sinai,
lalu disambung dengan pembangunan Ka'bah seperti yang Tuhan jelaskan kepada Musa di atas gunung. Itulah seluruh buku. Dan inilah intisarinya yang terlihat di sini, bahwa menjadi umat kesayangan Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang berdaulat, dan bahwa mereka hidup bersama dan di hadapan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Itu mungkin yang bisa saya terangkan tentang pelajaran rohani dari buku Keluaran untuk kita yang hidup zaman sekarang. Terima kasih Pendeta. Dan kita memang sering sekali mendengar bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir kepada Kanaan itu seperti kehidupan kita, Israel rohani, keluar dari perhambaan dosa, masuk ke dalam kerajaan surga nanti, begitu ya Pendeta ya? Dan satu lagi, di dalam perspektif tadi, 10 hukum bukan hukuman, tetapi adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk mempersiapkan kita hidup di Kanaan surgawi. 10 perintah, proses pemurnian. Ya, itu yang saya mau tambahkan. Terima kasih Pendeta. Kalau kita lihat di awal dari cerita kitab Keluaran ini, tadi Pendeta sudah katakan dari keturunan Yakub yang begitu banyak di Mesir, dan ini menimbulkan ancaman bagi Mesir. Sebenarnya kan yang datang di awal cerita ketika Yusuf jadi pemimpin di Mesir, lalu membawa keluarganya datang, hanya sebagian kecil, tetapi bisa begitu besar sekarang dan dianggap sebagai ancaman bagi Mesir. Itu seberapa banyak Pendeta, dan mengapa mereka dianggap sebagai malah jadi ancaman bukannya berkat Pendeta? Ancaman lebih merupakan perspektif dari Fir'aun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf. Apa Yola boleh tolong cari ayatnya? Keluaran pasal 1 ayat 8 ya. Oke, Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir. Terus? Yang tidak mengenal Yusuf. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ayat yang pendek ini? Kalau kita sensitif di buku Kejadian, ada frase kalimat pendek yang diulang-ulangi. Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Karena ini tadi Yola tanya dalam konteks berkat kan. Ya. Dan kalau kemudian rumah tangga Potifar diberkati, Mesir diberkati karena Tuhan menyertai Yusuf. Maka sekarang implikasinya, tampillah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Dalam arti tidak mau mengenal Tuhan. Dan dalam konteks ini, Yusuf yang di Mesir kehadirannya selalu di dalam konteks berkat. Ketika faktor Tuhan dicabut, dia lebih melihat orang Israel sebagai ancaman. Yaitu kalau nanti kita perang, Israel akan berpihak kepada musuh, gantinya berpihak kepada kita. Itu kan lebih merupakan asumsi. Itu jawaban untuk pertanyaan ini. Tetapi kita perlu melihat keterkaitan, hubungan yang sangat erat antara buku Kejadian dengan buku Keluaran. Hanya di dalam perspektif inilah kita akan memahami cara buku Keluaran diceritakan di bagian pembukaannya.
Apa boleh tolong slide ditampilkan? Jadi sekarang kita akan membahas dari buku Kejadian pindah ke buku Keluaran. Ketika Yakub bermigrasi ke Mesir, secara spesifik dikatakan jumlah orang yang turun itu 70 orang. Kejadian 46, Keluaran 1 ayat 5. Angka 70 ini penting karena di Kejadian pasal 10 dimulai dengan pengantar. Inilah silsilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mulai ayat 2 didaftarkan anak-anak Yafet dan anak-anak mereka. Di ayat 6 anak-anak Ham. Yang uniknya di ayat 21 ada informasi. Dan inilah anak-anak yang lahir kepada Sem, ayah dari semua anak-anak Eber. Dan Sem itu adalah saudara dari Yafet, sang anak sulung. Jadi di ayat 1, susunannya adalah Sem, Ham, Yafet. Tetapi waktu susunan secara silsilah kelahiran, Yafet, Ham, Sem. Jadi Sem sebetulnya anak bungsu ya. Lalu daftar keturunan. Dan inilah kesimpulannya. Ayat 32. Inilah keluarga-keluarga dari putra-putra Nuh sesuai dengan garis keturunan mereka, yang kemudian menjadi bangsa. Dan dari bangsa-bangsa inilah terbagilah bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Kita tidak punya waktu, tapi kalau kita hitung 70 nama. Jadi menurut Kejadian 10, asal-usul bangsa-bangsa itu dari 70 orang. Maka sekarang tema ini diulangi di buku Keluaran. Dari 70 orang yang turun ke Mesir. Di ayat 5, Keluaran 1. Di ayat 7, dikatakan bahwa mereka, boleh tolong Yola baca dalam bahasa Indonesia Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Inilah cerita buku Keluaran. Di buku Kejadian, umat Tuhan bentuknya masih keluarga. Keluarganya Abraham, keluarganya Ishak, keluarganya Yakub. Di buku Keluaran, mereka berubah menjadi bangsa. Satu keluarga setia kepada Tuhan, baik. Tetapi satu bangsa dengan seluruh batas-batas negaranya setia kepada Tuhan akan menjadi unik. Itu yang tadi kita baca, menjadi special treasure. Dan cara Keluaran 1 ayat 7 ditulis, itu selalu mengingatkan kita kepada cerita penciptaan di Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan,
Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan di ayat 28, dan Allah memberkati mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, be fruitful and multiply, fill the earth. Yang terjadi kepada orang Israel, the children of Israel were fruitful, multiplied, the land was filled with them. Jadi yang terjadi kepada mereka adalah kegenapan berkat kepada Adam dan Hawa. Bedanya kepada Adam dan Hawa, skalanya adalah bumi. Kepada Israel, skalanya adalah negeri Mesir. Dan setelah mereka berlipat ganda begitu banyak, tadi kita sudah baca ayat 8, di ayat 9 dikatakan, boleh tolong Yola baca ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Oke. Apa yang dia sebut tentang Israel? Bangsa. Itu yang tadi saya katakan, dari keluarga sekarang menjadi bangsa untuk pertama kalinya. Yang turun the children of Israel. Nah, di sini kita harus hati-hati. Israel adalah Yakub. Namanya diganti. Jadi bukan bangsa itu, belum. Yang turun adalah anak-anak Yakub. Tetapi Raja Mesir melihat mereka sekarang sebagai bahasa Ibraninya Am, bahasa Arabnya jadi umat, artinya bangsa. Ya, itulah. Dan bukan hanya itu. Proses mereka berlipat ganda. Di Kejadian pasal 3, kita baca bahwa ular secara cerdik menuntun perempuan, dalam hal ini Hawa, untuk tidak menurut Tuhan, dengan akibatnya kematian. Jika engkau memakan buah itu, pastilah engkau mati. Sekarang, di Keluaran 1, cerita tentang para bidan, sebagaimana ular bicara kepada perempuan, Hawa. Di Keluaran 1 ayat 15, Raja Mesir berbicara kepada para bidan, perempuan. Perintahnya ayat 16, kalau anak laki-laki, bunuh, membawa kematian. Ayat 17, tetapi para bidan itu takut akan Allah. Mereka adalah kontradiksi dari Hawa. Penurutan mereka inilah yang membuat Israel berlipat ganda. Itu keterkaitan buku Kejadian dan buku Keluaran. Lebih jauh lagi, kita tahu bahwa Ibrahim dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya. Dan dia tinggal di Kanaan. Di Kejadian 12 ayat 10, kita baca bahwa terjadi kelaparan hebat. Dan Ibrahim turun ke Mesir. Went down. Karena secara peta turun ke selatannya. Sebagaimana nanti Yakub dan anak-anak turun ke Mesir karena kelaparan, Abraham turun ke Mesir karena kelaparan. Sesampainya di Mesir, terjadi kesusahan, problem. Sarah diambil ke istana Firaun.
Dan sebagai akibatnya, secara spesifik, Kejadian 12 ayat 17, maka Tuhan menulahi Firaun dengan tulah yang hebat. Sekarang kita lihat paralelnya. Keturunan Yakub turun ke Mesir karena kelaparan, sampai di Mesir diperbudak, dan nanti Tuhan akan menulahi Mesir dengan tulah yang hebat oleh karena perbudakan itu. Itu keterkaitan buku Kejadian. Jadi apa yang akan terjadi kepada Israel sudah dialami oleh leluhur mereka Ibrahim dan Sarah. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Mungkin bagi sebagian orang agak aneh kedengarannya ya. Dikatakan bahwa di Kejadian 16, Sarai memiliki seorang budak perempuan dari Mesir, namanya Hagar. Lalu singkat cerita, Sarah menawarkan Hagar menjadi istri, Hagar hamil, Sarah jadi cemburu. Boleh tolong baca Kejadian 16 ayat 6. Kejadian 16 ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Apa yang dilakukan Sarah? Menindas. Kita lihat sekarang Raja Mesir punya proposal. Keluaran 1 ayat 11 melihat orang Israel berlipat ganda. Keluaran 1 ayat 11 boleh tolong Yola baca. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Kata menindas. Jadi yang saya kata, dari mana orang Mesir belajar menindas orang Israel? Dari Sarah. Sebelum Mesir menindas Israel, leluhur Israel menindas Mesir, yaitu Sarah menindas Hagar. Di ayat 9 dari Keluaran 3. Sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kembali. Ya. Jadi lihat keterkaitan buku Kejadian dengan buku Keluaran. Sekarang boleh tolong baca Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oke. Inilah cerita kelahiran Israel sebagai bangsa merdeka. Di pinggir laut, mereka budak yang lari, dikejar oleh majikannya. Masuk ke laut, bangsa merdeka. Tidak diperbudak lagi. Di Keluaran 14 ayat 21, dalam bahasa Indonesia, ada satu kata penting yang luput, yaitu Tuhan menyebabkan angin timur yang kuat sepanjang malam
Tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Itu sebab saya harus menggunakan Alkitab New King James Version. Karena di sini ada elemen air, yaitu laut. Ada elemen angin yang berasal dari Tuhan. Dan ada elemen malam. Waktu saya kecil, ada buku keluaran Pacific Press namanya Bible Story. Ditulis oleh Arthur Maxwell kalau tidak salah. Salah satu bagian yang favorit saya lihat adalah cerita orang Israel menyeberangi Laut Merah. Jadi gambarnya laut biru terbelah, orang jalan di tengah. Lalu anak-anak dalam gambar itu lempar-lempar batu ke tembok air. Gambar yang menarik, kecuali tidak alkitabiah. Karena waktu mereka menyeberangi laut, mereka tidak lihat apa-apa karena malam. Jadi gambar yang anak-anak main lempar-lempar batu ke air lebih merupakan imajinasi sang pelukis. Kenapa kita bahas ini? Sebelum kita teruskan, bahasa Ibrani untuk angin itu ruah. Bahasa Arabnya jadi ruh, jadi roh. Maka cerita kelahiran Israel dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka mengikuti pola cerita penciptaan dunia. Kejadian 1 ayat 2, adapun bumi tidak berbentuk, hampa, kegelapan, malam di cerita Mesir, menutupi permukaan, dan ruah Elohim ada di permukaan air. Jadi elemen air, elemen angin, ruah, elemen kegelapan. Dan setelah itu kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Di sini besoknya ketika fajar, lahirlah bangsa yang baru. Kurang lebih itu konektivitas antara buku Kejadian dengan Keluaran. Dari keluarga menjadi bangsa. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Kalau kita baca kitab Keluaran, kita melihat satu cerita yang menarik ya. Mulai dari tadi yang Pendeta sudah jelaskan, Yusuf dan keluarganya, lalu tentang Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf, lalu Musa lahir. Tapi kita sudah masuk di pelajaran kedua di mana Musa telah kabur dari Mesir. Dan sementara menggembalakan domba, Tuhan menemui Musa di semak berapi yang tidak terbakar itu tadi Pendeta. Dan itu kalau kita lihat di Alkitab dikatakan umur Musa pada saat itu 80 tahun, yang artinya cukup panjang juga Pendeta. Dari mulai Musa lahir sampai Musa dipanggil Tuhan untuk panggilan hidupnya Musa ini untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah sepanjang itu memang proses bagi Musa dan mungkin pelajarannya juga bagi kita Pendeta, kalau kita merasa wah kok kayaknya panjang sekali proses yang lama sekali proses yang harus kita jalani, dan juga apakah ada kontak sebelumnya antara Musa dengan Tuhan? Karena kalau kita baca di sekolah sahabat kita dikatakan di padang penggembalaan domba itu Musa menulis kitab
Ayub dan kitab Kejadian, tapi kita tidak melihat, ya walaupun kita tidak melihat itu dicatat di dalam Alkitab ya pendeta. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan lompat ke buku Mazmur. Oke. Dan kita akan baca Mazmur 90. Boleh tolong slide ditampilkan? Terima kasih. Tolong baca ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi, Mazmur 90 bukan Mazmur Daud. Mazmur 90 bukan Mazmur dalam arti puisi atau lagu. Mazmur 90 adalah doa, dan itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Musa. Yang gelarnya dalam Alkitab Bahasa Indonesia adalah Abdi Allah. Yang mana Man of God. Yang jarang kita dengar dalam bahasa Indonesia, manusia Allah. The Man of God. Nanti kita akan lihat apa artinya. Nah, di Mazmur 90 ada ayat yang sangat terkenal. Ayat 10. Boleh tolong Yola baca. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Umur hidup kami berapa? 70. Kalau kuat? 80 tahun. Itulah sebabnya orang kalau sudah umur 80 lebih udah mulai bersalah, sudah melanggar Alkitab. Umur hidup kami 70, kalau kuat 80. Kembali. Doa siapa ini? Doa Musa. Jadi, waktu Musa mendoakan doa ini, umur berapa dia? Atau Iya. sudah 70 belum? Mungkin hampir. Belum lah. Belum. Karena kan dia bilang, dia sedang lihat ke depan. Umur hidup kami 70. Kalau kuat 80. Karena dia belum sampai sana. Mengapa dia berdoa demikian? Tuhan, saya ini kan lulusan sekolah terbaik Mesir, berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas. Dari sisi itu sebabnya dia yang dipercaya menulis buku Kejadian ya. Pendidikannya membuat alur logikanya sangat kuat. Tidak bisa orang sembarangan menulis cerita penciptaan dan seterusnya. Dari mana dia dapat materi? Oke. Penglihatan dari Tuhan. Atau dia lari kepada imam di Midian yaitu Jethro. Israel belum lahir sebagai bangsa. Imam pertama Israel adalah Harun. Keimamatan belum ada. Jadi ini siapa ini imam di Midian? Kemungkinan besar ini adalah turun-temurun orang yang dipercayakan literatur dari Adam sampai Jethro. Karena Jethro sendiri nama resminya adalah sahabat Allah, Rehuel. Jadi Musa yang berpendidikan Mesir belajar tentang cerita keturunan Sem. Dari situ dia menulis buku Kejadian.
Tapi dia katakan, dengan segala pendidikan ini saya mau mati jaga domba. Apa hidup hanya ini? Yang unik, di tahun dia kira dia habis, umur kamu 70, kalau umur kami 70, kalau kuat 80. Ketika dia habis, justru dia mulai. Tuhan muncul, Tuhan panggil, dan 95% yang kita tahu tentang Musa adalah apa yang dia lakukan setelah umur 80, yang dia kira dia akan habis umur 80 itu. Membawa orang Israel keluar dari Mesir, menyampaikan hukum-hukum, menuntun mereka ke perbatasan negeri perjanjian, mendampingi 40 tahun, menulis buku Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, sampai disebut Taurat Musa. Jadi ketika dia habis pikiran manusia, Tuhan punya jalan lain. Ini menjawab pertanyaan tadi kan, apa kita harus bersabar? Dan ini hanya petikan. Mazmur 90 khotbahnya bisa berminggu-minggu. Saya hanya ambil satu tema. Di ayat 3, mungkin Yola bisa baca. Mazmur 90 ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Apa arti kembali di situ? Kematian. Engkau mengembalikan anak-anak manusia kepada debu. Debu kembali kepada debu. Kematian kan? Kita semua akan kembali kepada debu. Tema kematian. Di ayat 12 dan 13. Ini kata-kata Musa, tadi itu kata-kata Tuhan. Tolong baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Ajarlah kami untuk apa? Apa yang dihitung? Hari-hari. Pernah atau tidak Yola tanya orang, umur berapa? Tunggu ya, saya hitung dulu. Kita tidak pernah menghitung hari. Kita menghitung menggunakan apa? Bagian mana dari diri kita yang berhitung? Otak. Orang yang tidak bisa berhitung kan karena otaknya lemah kan. Sekarang dia minta diajar menghitung supaya apa yang jadi kuat? Hati. Hati yang bijaksana. Biasanya orang yang bijaksana hati atau otak? Otak, pendeta. A heart of wisdom, how beautiful. Hati yang bijaksana. Sudah jadi ini udah lebih advance dari otak yang bijaksana. Yaitu, kembalilah ya Tuhan. Apa artinya ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya memperoleh hati yang bijaksana. Sebelum kita kembali kepada debu, kita harus memanggil Tuhan supaya kembali kepada kita. Dan apa yang terjadi? Ketika kita mengundang Tuhan untuk kembali, kita yang sedang kembali kepada Tuhan. Inilah proses Musa menjadi seorang yang bijaksana selama masa pengembaraannya di padang belantara. Kembalilah ya Tuhan, sebelum saya kembali jadi debu. Dan Tuhan lihat, kamu siap sekarang. Gantinya dia kembali kepada debu, dia disuruh kembali ke Mesir untuk menuntun orang Israel kembali kepada Tuhan di Sinai.
dan nanti akan diantar ke perbatasan negeri perjanjian dan bertemu Tuhan selama 40 tahun. Mazmur 90 bukan bicara tentang kematian dan umur 70 kalau kuat 80. Itu jawaban kepada pertanyaan tadi. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Ternyata kita bisa melihat di kitab-kitab lain dan kita bisa melihat cerita Musa atau doa Musa ini di kitab Mazmur. Sehubungan dengan pelajaran yang kita pelajari di pekan ini ya pendeta. Nah ini menarik yang selanjutnya karena di pelajaran hari Selasa kita membahas tentang Tuhan menyebutkan namanya sebagai aku adalah aku. Ini mungkin bagi orang yang awam, yang baru membaca Alkitab bingung gitu. Ketika Tuhan ditanya siapa namanya, jawabannya aku adalah aku. Apa yang pendeta bisa jelaskan lebih lanjut dari hal ini? Jadi orang yang sudah lama baca Alkitab tidak bingung, hanya Kadang orang mereka yang udah baru tahu baca Alkitab. kayak bahasa aslinya Alkitab, sudah dengar-dengar khotbah gitu pendeta. Tapi kalau yang benar-benar awam kayaknya pas tanya nama Tuhan, jawabannya aku adalah aku, pasti akan bingung banget pendeta. Oh begitu. Iya. Boleh tolong slide ditampilkan. Apa yang Tuhan lakukan di Keluaran 3 ayat 14 adalah jawaban kepada problemnya Musa di ayat 13. Yola boleh tolong baca Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nama. Mendengar contoh Hudiart Muskita. Apa image yang timbul mendengar nama Hudiart Muskita? Bagi sebagian orang mungkin sekolah sahabat Hope Channel, karena hanya itu yang mereka tahu. Jadi nama Hudiart Muskita tidak mungkin orang membayangkan pengusaha paling kaya di Indonesia atau pengusaha paling kaya di dunia, atau nama Hudiart Muskita adalah ahli komputer atau seorang bintang film. Begitu mendengar nama Hudiart Muskita, langsung masuk ke dalam satu kotak pendeta, sekolah sahabat, Hope Channel. Tidak mungkin yang lain. Laki-laki, Asia, Indonesia. Sudah. Jadi waktu mereka, namanya siapa? Inilah jawabannya. Yang mana diterjemahkan ke bahasa apapun tidak jalan. Mau ke dalam bahasa Inggris, I am who I am. Aku adalah aku. Karena dalam bahasa Ibrani itu kata kerja. Ehye, asyer, ehye. Haya adalah menjadi. Kata yang sama untuk hidup. Dalam bahasa Arab jadi hayat. Hanya orang yang hidup yang punya kegiatan dan dia menjadi. Menjadi penulis, menjadi akuntan, menjadi dokter, menjadi. Maka yang diterjemahkan aku adalah aku, sebenarnya aku akan menjadi apapun, aku akan menjadi apa. Maksudnya
Kamu perlu nama. Begitu saya sebut satu nama, kamu akan terkotak. Saya hanya bisa itu. Saya di luar kotak dan tidak ada kotak apapun yang bisa mengekang saya, kata Tuhan. I can be anything. And there is nothing impossible for me. Kenapa saya jadi bahasa Inggris? Terutama pada zaman itu. Yang namanya dewa itu terikat kepada lokasi. Ada dewa penguasa laut, penguasa gunung, penguasa lembah. Ada dewa yang fungsinya memberkati petani, ada dewa yang memberkati para seniman. Semua, sementara aku adalah semua saya bisa. Saya di atas segalanya. Dan inilah Tuhan yang kita sembah. Ketika kita kira dia di depan, dia ada di belakang. Ketika kita lihat ke atas, dia ada di bawah. Bagi orang yang tidak siap, frustrasi. Bagi orang yang pikirannya maju, asik punya Tuhan kayak gini. Nah, itu ketika Tuhan menyebut nama dirinya. Dan sebenarnya bukan nama, tapi kemudian jadi nama nanti. I will become whatever I will become. Freedom above everything. Kalau kita menyebut dia, maka bukan aku adalah aku. Dia adalah dia. Yihye aser yihye. He will become whatever he will become. Itulah Tuhan yang tidak terbatas yang kita sembah. Minimal ada 3 nama ilahi di Alkitab. Elohim, Yahweh, Adonai. Elohim itu penekanannya adalah kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaan Tuhan. Itulah sebabnya cerita penciptaan, Barasit, bara Elohim. Pada mula pertama Elohim menciptakan langit dan bumi. Dia begitu berkuasa, maka hanya berfirman bumi jadi. Kebesaran, keagungan, kemahakuasaan Tuhan. Adonai adalah penguasa, master, Tuan. Itu bisa diterapkan kepada manusia. Tuan manusia biasanya Tuan dengan huruf kecil, tapi kalau Tuan jadi Tuhan hurufnya T besar, huruf lain kecil. Nah, Yahweh adalah Tuhan yang huruf besar semua. Dari mana Yihye jadi Yahweh? Huruf matinya adalah Yihye, tapi huruf hidupnya diambil dari Adonai. Di situ kita punya huruf A, dan di dalam bahasa Ibrani, huruf W itu berfungsi sebagai huruf O atau U. Maka dari situ kita punya nama Yahweh. Dia adalah yang bisa menjadi apa saja. Dan dia adalah my master, Adonai, Tuanku yang berdaulat atas hidupku. Jadi nama Yahweh satu menunjuk kepada Tuhan yang tidak terbatas dan pengakuan bahwa Tuhan itu berkuasa dan menguasai hidup saya, bahwa dia adalah my master. Itulah jawaban Tuhan ketika ditanya Musa. Tentu berubah jadi Yahwehnya itu pemahaman Israel ya. Tetapi ketika Musa tanya, nanti Tuhan namanya apa? Begitu kasih satu nama, terperangkap. Maka aku adalah, kamu tidak bisa menamai saya.
Eh, ini cara paling sederhana dan singkat. Kita tidak punya banyak waktu, jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas tentang ini. Terima kasih Pendeta. Saya mungkin sudah mendengar beberapa penjelasan mengenai ayat ini, tapi ini kembali lagi hal yang baru yang bisa saya dapatkan, saya pelajari penjelasan kata aku adalah aku itu Pendeta. Dan Boleh ya, saya tambahkan, Tuhan itu penebus atau hakim? Tuhan dua-duanya. itu pengasih atau yang menghukum? He can be anything. Ya, jadi itulah yang saya bilang, Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh kotak-kotak manusia. Ya, kembali, silakan Yola. Jadi ayat ini bukan hanya sekedar nama ya Pendeta ya, kayak Tuhan punya nama dan hanya itu namanya, tapi melihat kebesaran, kemuliaan, kemahakuasaan dan kemampuan Tuhan untuk bisa menjadi apapun begitu ya Pendeta ya. Karena dia di atas segalanya. Amin. Oke, baik Pendeta. Ini satu hal yang menarik lagi dari cerita atau pelajaran kita pekan ini, Pendeta. Karena kita melihat di Keluaran 3 ayat 2, di situ dikatakan, langsung saya bacain aja ya Pendeta untuk ayatnya. Kejadian 3 ayat 2 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tapi di sini ditulis malaikat Tuhan dalam huruf besar M besar dan Tuhan Tuhan besar semuanya. Nah, apa atau siapa malaikat Tuhan yang disebutkan di sini, Pendeta? Untuk menjawab itu, kembali kita harus membaca buku sebelum buku Keluaran, buku Kejadian. Boleh tolong slide ditampilkan? Kejadian 16 ayat 6 dikatakan bahwa Sarai menindas Hagar. Tadi kita sudah bahas. Ya. Sehingga ia lari meninggalkannya. Yola boleh baca ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dengan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Dan malaikat Tuhan ini berdialog dengan Hagar, memberi janji perlindungan, penyertaan, dan dia disuruh kembali kepada Sarah. Tapi yang kita mau fokus sekarang ayat 13. Boleh tolong Yola baca? Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. El singkatan dari Elohim, Allah. Ra'ah itu melihat, Roi adalah melihat aku. Nah, melihat aku itu memperhatikan aku, peduli kepada aku. Jadi Hagar menamai Tuhan sebagai Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, yang melihat aku. Kan kalau orang mau pergi titip, tolong lihat-lihat rumah saya, itu karena tolong dijaga. Yang mau kita lihat di sini, Hagar menamakan Tuhan. Jadi dia ketemu Tuhan. Tetap ayat 7, yang menjumpai dia adalah malaikat Tuhan. Oke, cerita Hagar. Kita pindah ke Kejadian 22. Di Kejadian 22, dimulai dengan cerita Allah menguji Abraham. God tested Abraham.
Bahasanya Allah mencoba Abraham. Kita tahu ceritanya, Ishak dipersembahkan, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana. Ketika Ishak sudah siap untuk dikorbankan, di ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Oke. Yang unik adalah ayat 15 dan 16. Boleh tolong Yola baca? Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Oke. Yang bersumpah ini Tuhan atau malaikat Tuhan? Tuhan. Malaikat Tuhan. Firman? Firman Tuhan. Jadi tertukar-tukar antara Tuhan dengan malaikat Tuhan. Berserulah malaikat Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri, malaikat Tuhan dong. Ya, Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, bukan demikianlah firman malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan adalah Tuhan. Kita ambil contoh satu lagi. Kita tahu ceritanya dengan baik. Yakub melarikan diri dari rumah orang tuanya, Kejadian 28. Di jalan dia bermimpi. Di ayat 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Besoknya tempat itu dia namai Betel. Oke. Sudah hidup di Padan Aram dengan keluarga Laban. Di Kejadian 31 ayat 3. Boleh tolong Yola baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Mendengar perintah itu, dia panggil istri-istrinya, Lea dan Rahel. Dan dia cerita, ada penglihatan. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, akulah Allah yang di Betel itu. Kalau kita baca dari narator, akulah Tuhan. Di mimpi Yakub ayat 28. Berdirilah Tuhan. Tetapi lalu kita baca di pembukaan cerita bahwa Tuhan yang berfirman. Tetapi ketika Yakub yang cerita, dia katakan malaikat Allah, akulah Allah. Itu perspektif Yakub. Yang mau saya simpulkan, setiap kali Tuhan melakukan penampakan, bentuknya adalah malaikat Tuhan kepada Hagar, kepada Abraham, kepada Yakub. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa, tapi diperkenalkan sebagai malaikat Tuhan. Itu penjelasan Alkitabiahnya. Kalau penjelasan pakai teori sana sini silahkan, tapi itu lebih merupakan teori pribadi. Baik, Pendeta. Mungkin inilah contohnya ya, Pendeta. Contoh langsungnya, aku adalah aku itu ya, Pendeta ya. Ya. Thank you, Pendeta. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Dan
kita melihat ada beberapa kali Musa menolak panggilan atau penugasan dari Tuhan. Bahkan kalau kita bisa lihat sampai 4 kali ya pendeta ya, 4 kali pun Tuhan memberikan solusi, bukan cuma menyuruh atau memanggil Musa, tetapi ketika Musa menolak, diberikan solusi oleh Tuhan. Nah, apa yang membuat Musa ini menolak panggilan Tuhan? Apakah karena takut ataukah karena kalau kita baca mungkin dari kata-kata di Alkitab dikatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa bicara. Lalu apa bedanya dengan cerita Yunus yang juga menolak panggilan Tuhan, pendeta? Sangat beda ya. Dalam arti demikian. Suasana hati Musa itu kalau menggunakan bahasa sehari-hari itu love and hate relationship. Bahasa Indonesia mungkin benci tapi rindu ya, atau mencintai atau membenci. Apa yang membuat Musa menolak? Sakit hati. Sakit hati terhadap siapa? Satu, kepada Israel. Sayang kita tidak punya waktu ya. Di buku Keluaran, kita baca bahwa Musa diangkat menjadi putra dari putri Firaun. Ya. Sampai satu titik, dikatakan Musa keluar dan melihat saudara-saudaranya, his brothers. Yang mana Alkitab kalau ditulis, itu sangat teliti kosakatanya ya. Bisa dikatakan bahwa Musa melihat orang Israel. Tapi kata yang digunakan bukan Musa melihat orang Israel, saudara-saudaranya. Musa yang diadopsi dari bayi dan umur 12 tinggal di istana sampai dewasa, sangat mudah putus hubungan dengan bangsanya. Dia menjadi, sampai orang tanya, Musa itu Ibrani atau Mesir atau Midian? Atau tiga-tiganya? Dan orang yang sangat lengkap ini lebih siap menulis Alkitab dibanding orang yang cuma sempit spesifik cara berpikirnya. Poinnya adalah ketika dia melihat saudara-saudara, itulah titik kesadaran Musa bahwa dia tinggal di istana, dia pakai nama Mesir, dia pendidikan, tapi identitas dia adalah Israel. Dan kesadaran itu mulai dia bergerak. Orang Mesir dia bunuh. Dengan harapan ada dua kekuatan yang akan mendukung dia. Satu, orang Israel. Jadi terinspirasi untuk memulai revolusi. Ternyata peristiwa kedua orang Israel, kamu mau bunuh saya sebagaimana kamu mau bunuh orang Mesir. Dia ditolak oleh bangsanya. Lalu sakit hati yang lebih besar lagi. Di mana Tuhan, saya memulai ini, Tuhan bantu dong. Supaya revolusi ini jadi sukses. Didukung oleh orang Israel yang saya bersimpati dan oleh berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dua-duanya tidak memberi dukungan apa-apa. Masa pengembaraan di padang belantara adalah masa dia bergumul dengan benci tapi rindu itu. Dikecewakan tetapi juga ingin berbuat sesuatu, dan tadi kita baca Mazmur 9, udah mau mati, umur 70 kalau kuat 80. Itulah dia menolak. Satu. Yang kedua,
Kenapa baru sekarang Tuhan panggil? Waktu saya lagi gagah umur 40, lagi kuat-kuatnya, Tuhan tidak bantu. Sekarang sudah umur 80 baru Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Itulah sisi psikologi. Jadi bukan Yunus ini. Tapi mungkin saya perlu komentari tentang Yunus. Assyria adalah negara superpower. Israel negara kecil. Di dalam segala bidang, Israel kalah dari Assyria. Satu-satunya kemenangan mereka, mereka adalah umat Tuhan. Kalau Assyria bertobat, sudah negara besar, negara maju, apalagi kebanggaan Israel. Jadi itu sebabnya Yunus tidak mau mereka jadi umat Tuhan, kan nanti saya jadi tenggelam lagi dong. Itu komentar. Ya, saya karena tadi ditanya apakah Musa dengan Yunus. Masalah Yunus dengan masalah Musa dua hal yang berbeda. Kalau saja Yunus, oh, ya perlu cerita tersendiri. Sebetulnya tugas Yunus menolong, membimbing, mendidik. Setelah Niniwe bertobat, bukan menjadi juru kabar kehancuran, pulang. Mereka bertobat, dituntun untuk jadi kenal Tuhan. Kalau Niniwe bertobat dan menjadi umat Tuhan, ketika mereka menjadi superpower, mereka akan memperlakukan Israel sangat berbeda. Tapi karena Niniwe-nya tidak dididik, maka dia tetap Niniwe, maka cara dia menghancurkan Israel, ya itu cerita. Tapi kembali Musa, dia menggunakan paradigma manusia untuk membebaskan Israel. Pertanyaan terbesar, kalau Musa waktu umur 40 dengan segala semangatnya itu diberkati Tuhan, didukung orang Israel, mau dibawa kemana mereka? Tidak ke Sinai, tidak ada kitab Taurat, semua hanya fungsi politik. Dan Israel tidak lebih dari negara lain, negara politis. Musanya harus kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan ketika dia berseru kembali, dia kembali kepada Tuhan, baru dia siap untuk menuntun orang Israel untuk kembali kepada Tuhan sebelum ke negeri perjanjian. Mungkin itu. Terima kasih Pendeta. Boleh sedikit aja Pendeta mengenai panggilan Tuhan kepada Musa ini, kalau kita baca seakan-akan kita melihat Tuhan maksa banget harus Musa gitu Pendeta. Menolak berkali-kali, diberikan jawaban, menolak, diberikan solusi, menolak lagi, sampai akhirnya Tuhan katakan, ini aku berikan Harun. Apakah seperti tidak ada kebebasan memilih dari Musa? Apakah seperti itu Pendeta? Kan kalau kita pelajari ya memang nggak seperti itu, manusia tetap memiliki kebebasan memilih gitu Pendeta, tapi seakan-akan di sini seperti Tuhan memaksa Musa harus untuk menerima panggilan itu. Kalau kita mau menggunakan bahasa manusia, benar. Saudara sebangsanya, budak semua, tidak punya kemampuan memimpin, cara berpikir, logika berpikir. Musa paling siap. Secara ilmu kenegaraan. Menjaga domba adalah mempersiapkan dia secara hati. Ilmu kenegaraan, debat, kampanye, hukum. Domba diajak debat, diajak kampanye, bicara hukum. Hanya nonton kamu ngomong apa. Itulah membuat dia jadi baik pendidikan Mesir maupun padang belantara adalah persiapan untuk memimpin bangsa Israel. Musa yang hanya gembala tidak bisa memimpin bangsa.
Musa yang negarawan, tidak gembala, tidak sabar memimpin bangsa. Dua-duanya, ya itu respon yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pendeta. Satu terakhir Pendeta, karena waktu kita juga terbatas, ini juga tidak kalah menariknya ketika Musa sudah akhirnya menerima panggilan Tuhan, tetapi di dalam perjalanan malah seakan-akan Tuhan justru hendak membunuh dia. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di sini, Pendeta? Boleh tolong slide ditampilkan? Untuk memahami Musa, kita perlu membandingkan dia dengan situasi Bileam. Bileam didatangi dan mau dibayar untuk mengutuk Israel. Kita tahu ceritanya. Di Bilangan 22 ayat 20, Yola bisa baca Alkitab? Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Siapa yang menyuruh dia pergi? Tuhan. Allah, Ya. Tuhan. Karena dapat perintah Tuhan di ayat 21, apa yang dia lakukan? Pergi. Ayat 22. Tapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Sama kan dengan situasi Musa? Apa gunanya kita membaca cerita Bileam? Ini Bilangan 22 ayat 20 secara lengkap. Boleh tolong Yola baca. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ini kata-kata Tuhan. Yang terjadi di ayat 22, kata-kata dari narator. Bangkitlah murka Allah dan menjadi lawan. Bahwa Tuhan mengancam Bileam dalam cerita ini untuk menegaskan, hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kulakukan. Jadi ini adalah untuk mengingatkan secara sangat kuat sampai dalam bentuk ancaman, supaya Bileam setia kepada tugasnya, bukan kepada pejabat Moab yang membayar dia, tetapi kepada Tuhan yang mengutus dia. Sekarang kita datang kepada Musa, paralelnya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Harus diakui, cerita ini adalah salah satu cerita paling sukar di Alkitab. Karena informasinya sangat minim. Contoh, bagaimana cara Tuhan membunuhnya? Kita nggak tahu. Apa artinya Tuhan bertemu dan berikhtiar membunuhnya? Dan banyak teori yang ditampilkan. Salah satunya adalah Musa sangat stres sampai dia sakit dan mau mati, dan itu dibaca sebagai Tuhan yang mau membunuh dia. Dan ini kembali tidak alkitabiah, karena informasi Alkitab. Dia stres apa? Stres istrinya akan tahu dia siapa. Selama ini istrinya tahu itu ini adalah pangeran Mesir yang sedang lari. Nanti sampai sana ternyata dia anak budak. Stres dia. Itu kata orang. Tapi apapun itu, ada paralelnya dengan
buku Bilangan, pengalaman Bileam. Dan kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menegaskan kepada Musa bahwa ini bukan tugas main-main dan dia harus setia. Tanpa Tuhan bicara apa-apa. Zipora yang berinisiatif, yaitu menyunat putra mereka. Gersom namanya. Gersom itu anak umur berapa? Harusnya udah besar sih pendeta ya. Kan Musa 30 something. Ya. 30 something. Kan Musa 40 tahun di Padang Belantara. Dan dia bertemu dengan Zipora begitu sampai di Midian. Ya jadi bukan bayi ini yang disuruh. Ini bapak-bapak ini anaknya sudah sangat dewasa. Lalu orang bilang, kok jadi gitu sih ceritanya? Tolong baca Yosua 5 ayat 4 dan 5. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Yola ngerti sedang baca apa? Orang Israel di perbatasan Kanaan. Dan sekarang sudah pada dewasa 30 something. Iya. Karena mereka 40 tahun kan di Padang Belantara. Iya. Semua orang yang lahir di padang gurun belum disunat. Maka sekarang yang disunat adalah orang-orang dewasa. Maka tidak ada masalah dengan Gersom anak Musa juga disunat. Jadi masalahnya adalah sunat. Bahwa kepada Abraham Tuhan mengatakan semua keturunannya harus disunat. Sekarang Musa mau menjadi pemimpin bangsa. Bagaimana dia jadi pemimpin, keluarganya sendiri tidak mengikuti firman Tuhan. Bisa ada penjelasan? Anak saya kan Midian bukan Israel dari ibunya. Yang kedua, di Padang Belantara orang tidak disunat karena fasilitas pendukungnya tidak memadai. Buktinya semua orang Israel yang di padang gurun lahir tidak disunat. Tapi bagi Tuhan, kamu menjadi pemimpin bangsa tidak ada alasan. Penurutan adalah penurutan. Karena kalau tidak, kamu akan menjadi batu sandungan. Inilah yang bisa kita terangkan dari cerita minim yang terpotong-potong dan bahwa sebagai pemimpin, dia harus setia dalam segala aspek perintah Tuhan supaya efektif kepemimpinannya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasan cerita-cerita dari pelajaran kita, lanjutan pelajaran pekan lalu di awal Kitab Keluaran, dan di saat ini bagaimana Tuhan memanggil Musa sampai akhirnya Musa menerima panggilan itu dan dalam perjalanan kembali ke Mesir. Pendeta boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita di pekan ini? Sebagaimana tadi sudah kita bahas, buku Keluaran adalah riwayat tentang peralihan dari keluarga menjadi bangsa. Satu keluarga setia kepada Tuhan, bagus.
tapi satu bangsa. Dan itulah sebetulnya konsep teokrasi yang sebenarnya. Masing-masing warga negara, Keluaran 19, mendengarkan suaraku, berpegang pada perjanjianku, hidup di dalam Tuhan. Dan Ellen White di buku Para Nabi dan Raja, Prophet and Kings, mengatakan, negeri Kanaan itu adalah tempat persimpangan bangsa-bangsa. Dari timur, dari barat, mau ke Afrika, semua lewat. Dan mereka ditebal jadi percontohan supaya warga internasional melihat inilah artinya jadi umat Tuhan, dan itu rencananya. Dan itu dimulai di buku Keluaran. Dan dimulai dengan Musa sebagai pribadi. Itulah pelajaran kita minggu ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Boleh Pendeta tutup dengan doa? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mengulangi bahan pelajaran Sekolah Sabat selama 1 pekan ini. Bahwa Tuhan berjanji suatu negeri bagi Abraham dan keturunannya. Tetapi buku Keluaran menceritakan Sinai, tempat mereka dipersiapkan untuk hidup di negeri perjanjian. Biarlah Engkau akan bekerja dalam hidup kami masing-masing, supaya kami bisa menjadi harta kesayangan, menjadi bangsa yang kudus, bangsa imamat, sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kami. Dan Tuhan berkati rangkaian acara selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.